Talitakum, apa kabar semua? Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Nah, hari ini kita mau belajar di sesi pertama ini tentang Alkitab. Kenapa? Karena kita mau mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui keseluruhan Alkitab kita. Mulai dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah, apa sih itu Alkitab? Coba anak-anak pikirin, apa sih itu Alkitab? Nah, di sesi yang pertama ini kita mau belajar dan melihat apa sih itu Alkitab. Kita bisa mengerti kenapa kita perlu Alkitab. Kemudian kita bisa tahu siapa sih yang menulis Alkitab. Lalu kita bisa tahu untuk siapa Alkitab itu diadakan. Dan kita bisa mengerti seberapa pentingnya Alkitab buat kita. Nah, mari kita lihat yang pertama. Fakta tentang Alkitab. Fakta itu adalah kenyataan. Jadi bukan sesuatu yang dikarang atau yang dibuat-buat ceritanya, tetapi yang memang sudah terjadi dan kenyataan dan diakui oleh orang-orang. Fakta tentang Alkitab. Alkitab adalah buku yang paling banyak dicetak dan paling banyak terjual di dunia ini. Ada berapa banyak ya Alkitab yang sudah dicetak di seluruh dunia? Ini jawabannya loh. Menurut Guinness World Book of Record tahun 2019 saja Alkitab di seluruh dunia sudah dicetak lebih dari 5 triliun buah. 5 triliun. Seberapa banyak itu ya 5 triliun Alkitab? Nah, fakta yang lain adalah Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain di dunia ini. Kira-kira anak-anak tahu nggak ada berapa banyak bahasa di dunia ini? Tapi ini faktanya bahwa Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 1.200 bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Bayangkan saja, di Indonesia Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Jawa kuno, bahasa mana lagi ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada sebuah buku yang diterjemahkan ke dalam begitu banyak bahasa, artinya buku itu penting sekali. Nah, sekarang mari kita cari tahu. Siapa sih yang menulis Alkitab? Nah, Alkitab itu ditulis oleh Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri yang menuliskan Alkitab. Tetapi bagaimana caranya? Apakah Tuhan yang turun nulis pakai pensil atau pakai bolpen atau ngetik? Lalu pakai bahasa apa? Nah, anak-anak, Tuhan itu kan pencipta segalanya. Pencipta langit, bumi, alam semesta, dunia dan segala isinya Tuhan yang ciptakan. Jadi Tuhan tahu caranya untuk menulis. Dan Tuhan tahu semua bahasa yang ada atau bahkan yang akan ada di dunia ini. Jadi Tuhan
Tuhan memberikan inspirasi kepada manusia-manusia yang ada di dunia, tapi juga manusia-manusia yang Dia pilih. Lalu Tuhan memberikan inspirasi, memberikan ide, memberikan perkataan hikmat, pengetahuan. Lalu mereka menuliskan apa yang mau Tuhan tuliskan ke dalam bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia itu juga. Nah, lalu kapan sih semua ini terjadi? Keseluruhan Alkitab itu ditulis oleh banyak sekali orang. Dan orang-orang ini banyak juga yang tidak saling mengenal. Karena mereka juga hidup dalam waktu dan masa yang berbeda-beda. Bahkan ada yang sudah meninggal duluan, baru kemudian ada yang menuliskan lagi. Jadi sama sekali ada orang-orang yang menuliskan Alkitab yang belum pernah ketemu dengan satu sama lain. Tetapi yang luar biasa, mereka bisa menuliskan satu inspirasi dan kisah yang saling berhubungan. Oh, kenapa? Karena ingat lagi yang memberikan inspirasi dan hikmat penulisan Alkitab, sumbernya cuma satu, yaitu Tuhan kita sendiri. Nah, semua yang dituliskan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ini ternyata bisa dibuktikan melalui sejarah dan tulisan-tulisan dari orang lain yang membuktikan bahwa ini semua terjadi sesuai. Jadi Alkitab itu bukan satu cerita belaka atau kisah yang bohong-bohongan, tetapi betul-betul sebuah cerita, kisah dan perkataan dan sejarah yang tercatat yang bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, sekarang apa yang dituliskan Alkitab? Kenapa sih Alkitab itu begitu sulit dibaca atau begitu tebal sekali? Isinya Alkitab pun beragam, mulai dari sejarah, hukum, peraturan, kisah, cerita, perumpamaan, dan lain sebagainya. Dan ada juga perkataan Tuhan langsung kepada manusia yang dituliskan. Namun inti dari semuanya ini adalah karena Tuhan mau menyatakan betapa Dia sangat mengasihi manusia. Jadi Tuhan ingin supaya kita semua tahu bahwa Dia begitu mengasihi kita semua. Tujuannya apa? Tuhan mau supaya manusia sadar, mengetahui dan mengerti bahwa penciptanya mengasihi dia, sehingga manusia juga mau dekat dan mengasihi penciptanya, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi inti pesan Alkitab adalah yang pertama, Tuhan mengatakan, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lainnya." Yang kedua, Tuhan yang menciptakan segalanya sejak mula dan segala yang Ia ciptakan adalah baik adanya. Tiga, manusia ciptaan Tuhan kemudian tidak percaya kepada Tuhan dan menjadi berdosa. Sehingga akibat manusia berdosa, manusia harus menanggung hukumannya, yaitu kematian. 4. Karena Tuhan sangat mengasihi manusia dan tidak mau kehilangan manusia, maka Tuhan menyelamatkan manusia kembali dan menjalankan hukuman dan menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia, sehingga manusia bisa dibebaskan dari hukuman dosa dan kembali mengasihi Tuhan. Tuhan menyelamatkan manusia
karena kasih-Nya dan mengembalikan manusia untuk memiliki hidup yang kekal. Nah, kenapa sih Alkitab itu harus tebal? Dan kalau kita baca, kita nggak ngerti ya, bener nggak ya? Kadang-kadang ini apa sih maksudnya, ini apa sih maksudnya? Alkitab itu bisa tebal, kenapa? Karena terlalu banyak yang mau Tuhan katakan, terlalu banyak yang mau Tuhan nyatakan kepada manusia tentang kasih-Nya. Jadi Alkitab itu tebal karena begitu banyak sekali kisah, begitu banyak sekali fakta tentang kasih Tuhan kepada kita. Bahkan keseluruhan Alkitab itu pun belum cukup untuk menyatakan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Lalu kenapa Alkitab kok sulit dimengerti? Gini loh, karena waktu Alkitab itu pertama kali ditulis itu udah zaman dulu sekali, udah lama sekali. Nah, orang-orang yang hidup di zaman yang lama itu mereka punya bahasa yang berbeda dengan bahasa kita sekarang. Dan sejak pertama penulisannya, Alkitab itu sudah diterjemahkan dan diterjemahkan kembali. Sehingga kadang-kadang kita jadi tidak mengerti atau terjemahannya juga mempunyai arti yang berbeda dengan keadaan zaman kita sekarang. Coba contohnya ya, di Alkitab itu ada Yesus bercerita tentang bahwa Dia adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Buat kita sekarang sulit untuk mengerti itu. Kenapa? Karena udah jarang gembala domba, apalagi di Indonesia. Benar nggak? Tapi pada zaman dulu itu rata-rata semua orang itu punya domba, punya ternak, punya sapi, punya kambing. Mereka memelihara. Jadi sangat mudah keadaan itu untuk dimengerti pada zaman dulu, tetapi sekarang kita sulit untuk dimengerti. Mungkin ada anak-anak yang belum pernah melihat seorang gembala, atau ada yang belum pernah lihat domba secara langsung, ya kan? Jadi sulit dimengerti untuk kita. Tetapi karena Tuhan yang menuliskan, Tuhan yang memberikan inspirasi, kita bisa berdoa, kita minta Tuhan memberi pengertian bagi kita supaya kita dapat tahu dan mengerti arti apa yang Tuhan maksudkan dari penulisan Alkitab yang ada. Nah, karena itu sangat penting bagi kita supaya kita belajar tentang Alkitab. Nah, ini dia isi Alkitab secara sederhana. Pada mulanya Tuhan menciptakan alam semesta dan dunia yang sempurna. Ia lalu menempatkan manusia yang adalah ciptaan yang paling berharga di dunia. Tuhan kemudian memberikan kepada manusia ciptaannya keinginan untuk dekat kepada Tuhan, untuk diatur oleh Tuhan, dan untuk dapat dipelihara oleh Tuhan. Namun manusia yang pertama diciptakan Tuhan mengambil keputusan yang salah karena mereka berubah menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mau mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu mereka harus menanggung akibatnya, yaitu kematian, terputusnya hubungan antara Tuhan dan manusia. Dan semua keturunan manusia itu kemudian harus menanggung hukuman yang sama.
Karena manusia sudah berdosa, memutuskan bahwa mereka akan hidup tanpa Tuhan, maka yang terjadi adalah kekacauan, kejahatan, kegelapan. Lalu manusia menjadi menderita, sakit, dan dalam penindasan. Manusia kemudian menyesal. Manusia berseru kepada Tuhan, minta tolong. Dan Tuhan dengan kasih-Nya datang mengampuni manusia lagi, datang menolong manusia lagi, memberkati manusia itu lagi. Manusia itu sadar, mendekat kepada Tuhan, diberkati, menjadi baik, sehingga kemudian lupa lagi kepada Tuhan, mengambil keputusan yang salah, meninggalkan Tuhan, hidup tanpa Tuhan. Yang terjadi lagi adalah kegelapan, kekacauan, dan kematian, lalu penderitaan. Manusia berseru lagi kepada Tuhan, minta tolong, minta ampun. Tuhan datang mengampuni, menolong, memberkati, memberikan kehidupan. Manusia diberkati lagi, manusia menjadi baik lagi, lalu manusia mengambil lagi keputusan yang salah, meninggalkan Tuhan, tidak mau hidup tanpa Tuhan, mau hidup sendiri saja. Dan karena tidak ada Tuhan, maka yang terjadi lagi adalah apa? Kematian, kegelapan, kekacauan, penderitaan. Lalu apa? Manusia minta tolong lagi kepada Tuhan, berseru lagi kepada Tuhan, minta ampun lagi kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan terus mengampuni, menolong, memberkati lagi manusia. Tapi manusia sudah diberkati, mengambil lagi keputusan yang salah, meninggalkan Tuhan, tidak mau hidup tanpa Tuhan. Yang terjadi apa lagi? Kekacauan, kematian, kegelapan. Lalu apa lagi yang terjadi? Manusia minta tolong pada Tuhan, bertobat, bersuruh tolong. Tuhan apalagi? Menolong, memberkati, dan memberikan hidup. Manusia diberkati, terus itu terulang terus. Sampai Tuhan tahu bahwa tidak mungkin manusia akan bisa bertobat secara penuh dan akan tetap terus menanggung hukumannya. Karena itu Tuhan memutuskan supaya Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan manusia. Karena itu Tuhan sendiri hadir di bumi dalam bentuk manusia, supaya dengan menjadi manusia, Tuhan sendiri yang akan menanggung hukuman yang mestinya manusia tanggung. Kenapa Tuhan sanggup? Karena Tuhan tidak pernah melakukan kejahatan, karena Tuhan tidak pernah melakukan dosa. Tetapi Dia menjadi manusia, Dia menang atas dosa, Dia menanggung hukuman manusia, dan Dia hidup kembali dan menang. Maka setiap orang yang percaya dan mengaku Tuhan adalah penyelamatnya dan hidup mau dituntun oleh Tuhan, dia akan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, Tuhan kemudian tidak tinggal diam saja. Tuhan memilih orang-orang untuk menjadi murid-Nya yang kemudian menyebarkan berita kabar baik bahwa setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan dan keselamatan yang dari Tuhan, akan dapat kembali hidup kekal, akan dapat kembali hidup bersama dengan Tuhan. Nah, murid-murid Tuhan ini kemudian menyebarkan berita kabar baik, dan Tuhan kemudian terangkat ke surga dan menurunkan Roh Kudus supaya setiap orang dapat mengerti dan dapat percaya, dapat iman yang dari Tuhan. Tuhan kemudian memilih orang-orangnya menjadi murid-murid untuk menyebarkan kabar baik dan mengajarkan dunia tentang kasih-Nya dan keselamatan yang dari Dia. Tuhan Yesus berjanji akan kembali lagi dan menjadikan dunia sebuah tempat yang indah seperti surga. Kita sekarang sedang menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya kembali kepada dunia. Jadi, secara pendek, apa sih itu Alkitab?
Alkitab adalah pernyataan cinta Tuhan kepada manusia. Nah, anak-anak, bersama dengan papa, mama, opung, kakak, adik, paman atau bibi, kita mau bisa mengerti dan kenal bahwa Tuhan kita itu yang mengasihi kita, mau supaya kita mengenal secara penuh kasih-Nya, yaitu melalui Alkitab. Jadi Alkitab diberikan pada kita supaya kita pelajari, kita baca, kita simpan dan menjadi panduan dalam hidup kita. Karena itu Alkitab adalah buku yang sangat penting sekali. Oh iya, Alkitab itu sebenarnya arti katanya adalah buku. Jadi Alkitab itu adalah sebuah buku pernyataan cintanya Tuhan kepada manusia. Jadi kita sudah tahu isi Alkitab secara keseluruhan. Kita sudah mengerti mengapa kita perlu Alkitab. Dan kita sudah tahu siapa yang menuliskan Alkitab. Kita juga sudah tahu untuk apa Alkitab itu ada. Dan kita juga bisa mengerti betapa pentingnya Alkitab itu untuk kita. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami melalui sebuah buku yang syarat, yang penuh dengan pernyataan cinta-Mu. Berikan kepada kami pengertian dan semakin tahu bahwa Alkitab itu penting, bahwa Engkau mengasihi kami. Dan salah satu cara Engkau memberitahu kepada kami bahwa Engkau mengasihi kami adalah melalui Alkitab. Karena itu Tuhan, ajar kami supaya mau belajar mengenal Engkau melalui Alkitab kami. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Talitakum, sampai jumpa di pelajaran berikut.